Bapak Ibu hadirin para tamu undangan, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP yang terhormat Bapak Supadi SPD MSI, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran Dinas Pendidikan yang hadir pada hari ini. Ada Pak Hasanul Haq selaku Kasih PTK bidang SMP. Ada Pak Husin Al-Badri selaku Kasih Sapras di SMP. Ada Pak Asmawi selaku Kasih Sapras SD. Mana Pak Jalal? Pak Jalal. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pengawas Bina, yang saya hormati pengurus MKKS, ketua dan seluruh jajaran pengurus, Bapak Ibu kepala sekolah, yang saya hormati seluruh tamu undangan, hadir juga nih dari Polsek Banyuasin 2, dari Koramil yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang mana senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan hari ini kita sama-sama hadir berkumpul dalam rangka acara yang dilaksanakan oleh pengurus MKKS, yaitu bakti, amal bakti dan sekaligus temu ramah tamah dengan Bapak Ibu kepala sekolah aktif dan Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah purna bakti. Hari ini kita tetap semangat, tetap gembira. Di belakang kita ada personil dari Sakira. Ini orkes bagus ini. Jadi jangan balik dulu sebelum dia habis. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas. Yogyanya dari jauh-jauh kami lah berembuk-rembuk. Nanti kita tanggal 29 ke Sungsang, ke Banyuasin 2. Namun apa daya, beliau ada tugas yang sangat penting juga mendampingi Pak Bupati seperti yang disampaikan oleh MC tadi. Bersamaan berangkat kemarin harusnya itu. Saya berangkat lebih dulu hari Senin, kemudian Pak Kadis hari Selasa. Saya tanya, bagaimana Pak acara tanggal 29? Pak Supadi usahakan pokoknya balik, hadir. Saking Pak Kadis ingin ketemu kita semua, beliau pesan dengan saya, pokoknya hadir. Sampaikan salam saya dengan teman-teman kepala sekolah. Dia sangat respect sekali dengan kegiatan yang diadakan oleh kepala sekolah melalui MKKS hari ini. Bapak Ibu kepala sekolah yang kami hormati, pengurus MKKS, ya, kami dari jajaran Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi dan terima kasih, ya, yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pengurus MKKS yang sudah punya ide, punya gagasan yang luar biasa. Kita mungkin baru mengawali. Beliau kemarin diskusi dengan saya untuk memulai suatu hal yang baik. Memang agak berat, tapi lajulah Pak Jamal. Saya siap untuk hadir. Dan ini suatu kebanggaan, seperti sampaikan Pak Ketua tadi, jadikan agenda ini untuk ke depan. Sebagai ajang silaturahmi bagi kawan-kawan kita, teman-teman kita, kepala sekolah yang purna bakti, termasuk juga dengan kepala sekolah yang baru, dan memberikan motivasi teman-teman kepala sekolah. Jadi artinya siapa yang diberikan hari ini apresiasi, bukan artinya paling terbaik, paling tidak ini menjadikan inspirasi dan apresiasi pada Bapak Ibu sekalian, dan menjadi motivasi bukan buat yang Bapak Ibu kepala sekolah yang lain. Saya sebelum melanjutkan, ini kalau hitungan saya kepala sekolah ini belum lengkap. Saya ngafsir per kecamatan Pak. Jadi kita ini kalau kegiatan yang memang kegiatan kepala sekolah, ngundang kami dinas, kepala sekolah enggak lengkap. Jadi saya minta tolong nanti Pak Ketua untuk ke depan ini kalau memang kawan-kawan sudah siap dalam hal untuk melaksanakan suatu kegiatan, ya kita harus siap mendukung semuanya.
Ini dari kecamatan Banyuasin 2, ada semua enggak? Ada 3 orang. Ada ya, baru 1, 2 nih. Sumber Marga Telang? Enggak ada. Ada 1. Harusnya 3 itu. Muara Telang? Ada 2. 3 cukup ya? Telang Kelapa? 4, harusnya 6 ini. Kemudian mana lagi? 6 ya? Marasugian 6 ini. Air Saleh ada 4 ini. Baru 3 ini. 4 cukup ya? PSC 1 harusnya 6 ini. Nah, ada berapa? 1 cuma 2. Kemudian mana? Rambutan ada lengkap 3 orang. PA3 ada 3, yang 2 belum. Makarti 4 harusnya. Enggak ada. Betung cuma 1 Pak. Ada 3. Harusnya 3 bener ya, pas. Tungkal. Tungkal, mana Tungkal? Ada 3 orang ini. Borimo 3 orang. Enggak ada yang datang ya, ada 1 ya. Ada 2 ya. Kemudian Peneguhan ada 1, ada MC tadi. Habis. Tanyalago ada 4. Hah? Sembawa mana Sembawa? Pak Asep Dewean. Ya, saya kalau kelihatan dikit ku absen Pak, kalau banyak enggak. Nyebut bayar gitu Pak, enggak apa-apa enggak. Ya. Jadi kalau memang ini menjadi suatu, ini kami sebagai pembina bilangnya ya, suatu rencana atau kegiatan yang sudah disepakati agar kita tetap selalu mendukung. Jadi kalau kita ada saran pendapat, selesaikan di forum kita. Ini luar biasa, langkah yang diawali pada tahun 2004 oleh Ketua Pak Jamal dan seluruh jajaran kepala sekolah. Ini jadikan agenda tahunan agenda rutin buat kita ke depan. Bagaimana kawan-kawan kepala sekolah ini yang memang betul-betul berdedikasi dan berprestasi, menurut versi MKKS saya mendukung ini. Jadi bukan artinya yang tidak dapat tidak bagus, tidak. Mungkin ke depan akan kita tingkatkan lagi. Tanggung jawab kita ke depan lebih besar Bapak Ibu. Hari ini tadi saya baru turun tadi jam 9 langsung ke sini, belum sampai ke rumah ini. Ya. Karena ada pesan Pak Kadis tadi, Pak Spadi harus hadir. Beliau sangat perhatian sekali buat kita semua Pak. Harusnya dia itu kemarin jauh-jauh sebelumnya itu sudah bilang kita hadir. Jadi mohon dimaklumi, beliau tugas sangat penting, bukan artinya dia nggak mau hadir karena memang ada kepentingan. Dalam kegiatan kita ke depan ini akan lebih berat lagi. Tantangan buat kepala sekolah ini akan dievaluasi melalui rapat pendidikan. Jadi untuk mentuntaskan rapat pendidikan itu bagaimana kepala sekolah untuk menghilangkan yang warna merah itu. Juga kami selaku dari Dinas Pendidikan, pengawas juga sama, itu salah satu menjadi acuan untuk penilaian kepala sekolah. Jadi kalau kita sudah diberikan oleh pemerintah berupa anggaran melalui dana, baik dana dari APBD maupun dari dana pusat, tujuannya adalah meningkatkan standar pelayanan, meningkatkan kompetensi dan prestasi. Jadi ke depan ini tantangannya bukan main, sangat berat. Perlu kerjasama yang baik antara guru dengan kepala sekolah dengan pengawas kepala sekolah dengan dinas pendidikan, dan dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Ini harus satu tim, nggak bisa maju sendiri-sendiri. Kepala sekolah maju sendiri nggak bisa, dinas pendidikan juga nggak bisa. Ini adalah tim stakeholder yang semuanya sama penting. Kepala sekolah selaku ujung tombak di sekolah harus bertanggung jawab dengan sekolah yang dipimpin. Bukan hanya personil guru saja, tapi seluruh yang ada di sekolah itu. Mulai sarana prasarana, tenaga pendidik, dan prestasi
sekolah. Karena ini yang menjadikan tolok ukur bagi sekolah itu, bagi kepala sekolah itu. Apa komitmen Bapak Ibu kepala sekolah terhadap sekolah yang dipimpin. Jangan asal ngalur, pokoknya pagi berangkat, sore balik, pagi berangkat, waya ulangan, waya eptanas, ujian. Sudah itu nilai, sudah, kalau kecil digerungkrak. Jadi kebiasaan kita yang saya dulu, ini kita nggak bisa lagi ke depan, karena kita akan terekam ya jejak melalui data nilai siswa yang selalu kita upload. Ke depan pemerintah Kabupaten Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan sudah mencanangkan, yaitu tahun 2024 ini gerakan sekolah digital. Jadi ke depan kita seluruhnya akan menggunakan digital, mulai dari proses pembelajaran sampai ke pelaksanaan penilaian ujian. Jadi Bapak Ibu guru, kepala sekolah harus bisa memfasilitasi kawan-kawan kita. Guru tidak ada lagi cerita sekarang guru tidak bisa atau tidak tahu ngolah ke komputer. Jangan ada berpikir, Pak sudah tua, anak pensiun juga, untuk apa komputer? Itu tuntutan. Mulai dari penilaian sekarang udah komputer. Mulai penilaian diri kita sendiri, SKP kita komputer. Jadi kita harus lawan tantangan itu, bukan kita menyerah dengan tantangan itu. Jadi inilah salah satu nanti bisa diprogramkan melalui KKS. Bagaimana untuk meningkatkan atau memfasilitasi kawan-kawan untuk ke depan. Alhamdulillah Banyuasin ini termasuk kategori kabupaten yang sudah dianggap sudah maju dalam hal pendidikan. Sudah banyak sekolah yang melaksanakan sekolah penggerak, guru penggerak sudah banyak. Dan ini harus kita tingkatkan, bukan menjadi tujuan akhir setelah jadi guru penggerak selesai, tapi harus lebih tingkatkan lagi. Sebagai guru penggerak punya tanggung jawab terhadap sekolahnya, lingkungannya, dan teman sejawatnya. Kami memfasilitasi itu. Dan Bapak Ibu guru sekalian, hari ini kita melaksanakan apresiasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang purna bakti, yang sudah sukses, sudah selesai melaksanakan tugas. Selamat sampai akhir. Yang kami ini belum tahu apakah sampai ke usia pensiun atau tidak. Jadi bersyukur kita yang Bapak Ibu yang udah pensiun, bersyukur selesai sampai batas usia pensiun, masih sehat sampai sekarang. Ini patut kita contoh. Segala pekerjaan, kegiatan apapun terhadap yang kita laksanakan ini, kalau kita awali dengan bersama-sama, mufakat, gotong royong, itu akan terasa mudah dan terasa ringan. Kita jangan mudah terpancing isu di luar, seperti ini, seperti itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, langsung tanya dengan Pak Kasih, tanya dengan Pak Kabid, tanya dengan Pak Kadis. Jadi jangan berspekulasi di luar sehingga nanti munculnya informasi-informasi yang salah. Saya sering ditanya Pak, katanya ada ini, ada itu. Saya aja nggak tahu, kok Bapak Ibu di bawah sudah tahu semua. Jadi maksud saya, ya, segala kalau yang ada informasi terkait apapun yang silakan tanya pada sumbernya. Jadi bisa nanti tanya langsung ke dinas, dengan siapa itu ketemu, silakan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, seperti yang katakan tadi, tugas kita ke depan berat. Kita bukan hanya memikirkan ya fasilitas sarana saja, tapi ke depan ada kualitas daripada pendidikan. Kita di literasi dan nomorisasi masih rendah. Saya kemarin sudah 2 kali ikut rakor masalah literasi dan nomorisasi. Bukan kita cuma mengajarkan literasi itu anak pinter baca baik, atau pinter membagi, mengali, ngitung, bagi kurang. Tapi bagaimana anak bisa menerjemahkan, merealisasikan dengan lingkungan sosial, dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, mampu menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang berat Pak. Ini perlu
Bapak Ibu kepala sekolah komitmen, perlu guru yang komitmen, ya, untuk meningkatkan literasi dan numerisasi. Ini sudah menjadi gerakan nasional, Pak. Tapi Banyuasin alhamdulillah 2021 sudah nului melalui gerakan Si Manis. Ini kemarin saya jual-jual di kementerian, mendapat apresiasi. Kita lah duluan. Tapi jadi masalah sudah sebatas mana Si Manis itu berjalan? Apakah di sekolah sudah dijalankan? Apakah cukup membaca saja? Beberapa anak, Bapak Kepala Dinas sering mengingatkan kita, laporan. Ini Pak Sanul sudah minta terus itu. Tahun lalu 23 ada beberapa sekolah itu melaporkan, satu anak udah ada yang baca 2 judul, ada yang 1 judul. Tapi pertanyaan saya, apakah ini sudah dilaksanakan betul di sekolah? Bapak Ibu pengawas, mohon nanti ini dibantu. Karena ini sudah menjadi gerakan nasional Bapak Ibu ya. Dan menjadi penilaian pertanggungjawaban bupati terhadap pemerintah pusat. Salah satunya adalah pelaksanaan literasi dan numerisasi. Ini kegiatan wajib sekarang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah silakan yang tidak ada di kegiatan pemerintah kabupaten atau dinas pendidikan silakan gunakan kegiatan yang ada di sekolah, yaitu boleh melalui dana BOS. Jadi terukur dana BOS itu mengacu pada hasil rapot pendidikan. Saya kemarin sudah minta Pak Jalal, kirimkan Pak, dan saya sudah baca semua itu. Ini tanggung jawab Bapak Ibu kepala sekolah. Bapak kepala sekolah minta tanggung jawab dengan guru. Yang salah di mana? Itu. Jadi kita harus bisa pandai menganalisa kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah kita. Salah satunya melalui rapat pendidikan, juga melalui hasil pembinaan dan hasil dari arahan pengawas, dirangkum, dijadikan suatu kegiatan prioritas untuk meningkatkan rapat pendidikan tadi. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Saya setahun yang lalu datang cuma sebatas ini, apa yang bisa ditijak. Alhamdulillah setahun ini sudah meluas sampai ke ujung sana. Mudah-mudahan tahun depan akan berkembang lagi. Dan ini bisa dicontoh yang lain. Tidak ada anggaran sendiri, kita bisa mendekati apa yang katakan Pak Ketua tadi melalui dana pokir. Itu perlu pendekatan, Pak. Bapak Ibu kepala sekolah. Dan ini selain dengan pendekatan dengan stakeholder termasuk DPR, kemudian pendekatan juga dengan nanti mungkin kami akan diskusi dengan Pak Kadis ke depan itu bisa menggandeng OPD lain, mungkin OPD perpustakaan, mungkin OPD PMD, kita akan gandeng MOU. Karena literasi ini tidak bisa bergerak sendiri, harus menjadi gerakan semua. Dan ini harus ada komitmen. Selain itu Bapak Ibu kepala sekolah harus kreatif. Kalau tidak punya dana jangan ditunggu. Kalau memang di sekitar sana ada perusahaan ataupun usaha yang bisa membantu sekolah, apa salahnya? Kita coba untuk menjalin hubungan. Ada beberapa sekolah kemarin berhasil, SD kemarin, buat lapangan apa itu? Lapangan basket, lapangan voli. Kita contoh kalau bisa. Kita tinggal pendekatan. Jadi ini perlu kreatif dari Bapak Ibu kepala sekolah sekalian. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita harus kompak-kompak, ya. Mulai dari kepala sekolah harus kompak, dengan dinas pendidikan harus kompak, karena kita satu tujuan. Tidak ada tujuan lain-lain, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Mudah-mudahan hari ini menjadi tolok awal daripada kita untuk bergerak ke depan, untuk meningkatkan bagaimana kualitas pendidikan di sekolah kita dan di Kabupaten Banyuasin ini dapat kita tingkatkan. Ya, kami juga melihat mana Bapak Ibu kepala sekolah yang betul-betul mengurus sekolah, mana yang tidak. Bisa dilihat langsung, juga melalui data yang ada. Mana kepala komitmen, mana kepala sekolah yang tidak komitmen dengan tugasnya. Kami juga melihat.
Mudah-mudahan ini menjadi awal dari kita ke depan. Ayo sama-sama ya, kita bangun pendidikan di sekolah kita untuk lebih baik lagi. Dan hal-hal seperti inilah yang bisa memacu bagaimana kita untuk merangsang kawan-kawan ini lebih baik lagi, lebih ditingkatkan lagi. Harus bisa kita mengambil strategi apa untuk mendapatkan agar kita bisa. Itu harus punya, jangan kita monoton jalan apa adanya, yang penting tutup tahun, habis tahun, itulah. Ada kemarin, tidak saya ceritakan siapa wong ya, kepala sekolah. Begitu saya masuk kelas, papan tulisnya putih jadi hitam. Saya harus tegak, tak foto. Nah itu, jadi maksud saya peduli, ya. Jadi mohon maaf, memang harus saya sampaikan, ini karena keluarga kita, ya. Jangan sampai orang lain tahu ada enak dikatakan. Ngapa sekolah itu papan tulis hitam, spidol hitam, papan tulis hitam, tak terbaca Pak. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf sekali lagi, ayo kita sama-sama kita bangun pendidikan ini, dimulai dari Bapak Ibu sekalian. Jangan cuma seremoni, tapi ke depan harus kita terus meningkatkan bagaimana kinerja kita lebih baik. Demikian yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ya, maklum baru turun langsung ke sini Pak, karena saya kepingin bertemu Bapak Ibu sekalian, dan juga perintah dari Pak Kepala Dinas. Mudah-mudahan hari ini kita semua akan lebih baik lagi ke depan dan terus bersatu, gotong royong. Kita kalau tanpa gotong royong berat bekerja sendiri. Pemerintah Kabupaten Banjarmasin sudah mencanangkan gerakan gotong royong, dan ini kita teruskan sampai ke bawah ke sekolah-sekolah. Gotong royong apa saja, itu aja. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.